독한 하수연은 내 삶을 덮어버렸어 네 향기가. Hai, masih bersama gue Nunu selaku pembawa acara. Kali ini kita akan mengulas anime action romance terbaik yang pernah ada. Beberapa hal menarik yang bisa kita temui di anime semacam ini adalah kisah cinta di tengah peperangan. Ada juga hero kita melindungi heroin dari mara bahaya atau sebaliknya. Itu cukup menarik untuk ditonton. Jadi buat yang merasa bosan nonton anime romance murni yang lama-lama bikin bosan karena 24 menit dialog terus, coba nonton anime romance yang dipadukan dengan action. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komentar sesekali agar gue semakin di depan membuat konten. Berikut rekomendasi anime action dan romance terbaik versi Nunu Scarlet. 독한 하수연은 내 삶을 덮어버렸어. Plunderer. Kita mulai dengan anime yang ceritanya bagus, tapi bagi gua grafisnya kurang memuaskan. Di sini kalian bisa melihat adegan action yang keren dan cerita romansnya menarik. Salah satu hal yang gue suka adalah si karakter utama kita adalah orang yang kuat di anime ini. Dunia di mana nomor adalah segalanya, termasuk kekuatan. Fokus pada perjalanan Hina demi menemukan sang legenda Red Baron Lich Bast untuk menyampaikan pesan dari ibunya yang terhisap ke dunia bawah. Setelah bertemu, dia dikejutkan dengan misteri dunia dan kisah kelam masa lalu Lich yang perlahan terkuak. Kekkaishi, sebuah anime lawas yang memiliki tema yokai dan unsur tradisional Jepang yang menarik. Di sini kita memiliki pasangan utama yang bertarung bersama melawan kejahatan. Berkisah tentang Yoshimori Sumimura bersama Tokine Yukimura. Mereka adalah penerus kepala keluarga Kekkaishi yang sudah ada semenjak 400 tahun yang lalu. Keduanya merupakan teman masa kecil dan terlatih untuk membunuh roh atau ayakashi jahat. Keluarga Kekkaishi dikenal sebagai pembasmi ayakashi yang sudah ada sejak dulu menggunakan teknik kekkai atau penghalang khas keluarga ini. Keadaan semakin kacau ketika organisasi ayakashi jahat bernama Kokuboro mulai bergerak. Seiken no Blacksmith, salah satu anime lawas dan grafis terbaik di masanya. Tahun 2009 dan sekitarnya, gue suka banget penggambaran anime yang rilis pada masa itu. Di sini kita bisa melihat tema fantasi yang kuat, ada juga unsur peperangan dan kerajaan. Berkisah tentang dunia dengan perang berkepanjangan. Kekuatan jahat digunakan untuk bisa meraih kemenangan. Ketika perang sudah selesai, kekuatan terlarang tersebut akhirnya dibelenggu. Fokus pada Cecily Campbell yang merupakan seorang kesatria yang sedang mencari pandai besi untuk memperbaiki pedangnya. Dia kemudian bertemu dengan Luke, pemuda yang memiliki kekuatan misterius yang ternyata seorang pandai besi. Disinilah titik awal petualangan keduanya yang dibumbui action dan romance. Devil's Line. Kalau yang satu ini mirip-mirip dengan kisah cinta beda ras ala drama Korea karena romance-nya dapat banget. Beda dari anime romance kebanyakan, di sini kita diperlihatkan dengan kisah cinta beda spesies, jadi yang satunya manusia, yang satunya lagi setengah iblis. Berkisah tentang vampire hidup di bumi tanpa sepengetahuan manusia. Beberapa diantaranya bahkan menyamar menjadi manusia. Fokus pada Ansai Yuki, vampire setengah manusia yang bekerja di kepolisian. Suatu insiden membuat dia bertemu dengan Tsukasa Taira dan perlahan sama-sama suka. Tetapi status mereka masing-masing menjadi halangan berat, apalagi Ansai yang bisa menjadi monster tak terkendali ketika melihat darah. Kaze no Stigma, anime romance yang berawal dengan kondisi tak mengenakan dan juga dibumbui tema sihir atau superpower. Berkisah tentang Kazuma Kanagi. Dia merupakan putra tertua dari keluarga Kanagi yang dikenal sebagai keluarga kelas elit yang menguasai elemen api yang disebut sebagai Enjutsu. Sebagai pewaris keluarga berikutnya, Kazuma dituntut untuk bisa menguasai Enjutsu. Tetapi dia tidak berhasil dan malah dikalahkan oleh sepupunya Ayano Kanagi. Alhasil, Kazuma dicoret dari kartu keluarga dan diusir. Bertahun-tahun berlalu, dia
kembali dengan marga Yagami dan menguasai Fujutsu atau elemen angin. Namun serangkaian pembunuhan keluarga Kanagi oleh pengguna Fujutsu membuat Kazuma menjadi tersangka dan membuat Ayano murka. Hidan no Aria dengan judul lain yaitu Aria the Scarlet Amo. Anime ini bisa dibilang bertema harem, tetapi heroin utama kita menang banyak di sini. Anime ini juga memiliki unsur yang banyak memperlihatkan penggunaan teknik senjata api. Berkisah tentang Kinji Toyama, salah satu siswa di Tokyo Butai High. Di sana siswa diajarkan bagaimana cara menggunakan senjata api seperti pistol. Setiap siswa diberi izin untuk menggunakannya menangkap pelaku kriminal. Saat Kinji keluar dari sekolah, dia diserang oleh seorang pembunuh butai. Pada saat itu, Aria Holmes Kansaki kemudian diutus untuk menolong Kinji. Itulah pertemuan keduanya yang membawa mereka pada aksi yang luar biasa dibumbui kisah cinta. Grancrest Senki memperlihatkan kita dengan pertarungan yang menegangkan antar kerajaan. Hal yang biasa hadir dalam tema kerajaan seperti persekutuan dan pengkhianatan sangat jelas di anime ini. Selain romance, kalian juga bisa melihat unsur fantasi yang menjejukkan mata. Berlatarkan di sebuah benua yang kacau penuh peperangan. Para penguasa di sana memiliki segel suci atau Grancrest. Kekuatan segel tersebut dapat meredam kekacauan dan mampu melindungi rakyat. Tetapi para penguasa terlalu egois dan saling merebut Grancrest untuk kepentingan sendiri. Karena itulah Theo Cornaro bersama Silu Kameletes menjalin kerjasama untuk menghentikan perang dan sistem tersebut. Strike the Blood. Di anime ini kita memiliki seorang karakter utama yang dikenal mempunyai kekuatan luar biasa, khususnya dalam pemanggilan familiar. Ceritanya tentang keturunan keempat dalam legenda vampire yang memiliki kemampuan hebat. Tiba-tiba rumor menyebar bahwa keturunan keempat dengan 12 familiar atau hewan kuno berkemampuan tinggi muncul di Jepang. Pemerintah dan organisasi khusus mengirim kesatria untuk menemukannya. Dia adalah Himera Gyukina. Bersama dengan tombak anti sihirnya, dia ke kota untuk bertemu dengan Akatsuki Kojo, si keturunan keempat. Dimulailah pertemuan mereka dan sebagai vampire, Kojo memerlukan darah untuk mengisi energi dan seringkali menghisap darah Yukina. Sakugan no Sana, salah satu anime dengan heroinnya yang ikonik banget. Berawal ketika Sakai Yuji, seorang pelajar SMA yang ingin hidup biasa dengan damai. Tetapi semua keinginan itu musnah ketika dia hendak pulang dan menyaksikan waktu tiba-tiba berhenti. Dia melihat pemandangan mengerikan di mana orang-orang dilahap api biru dan sosok boneka besar muncul dan memakan mereka. Saat monster tersebut mencoba memakan Yuji, dia ditolong oleh seorang gadis berpakaian hitam dengan mata dan rambut berwarna merah membara. Pertemuan Yuji dan wanita berambut merah bernama Sana tersebut mengubah kehidupan damai Yuji. Inuyasha. Nah, ini dia senior para anime action romance yang patut ditonton. Buat seumuran gue sih pasti udah nonton anime ini. Sebuah kisah cinta antara gadis manusia biasa yang bertemu dengan manusia setengah siluman. Cerita awalnya tentang Higurashi Kagome, gadis yang berasal dari Tokyo yang secara tak sengaja terjatuh ke sumur keramat. Ternyata itu adalah gerbang ke dunia lain di mana siluman banyak berserakan di sana. Karena suatu insiden, dia mencabut segel Inuyasha, siluman yang dulunya disegel sekian lamanya. Mulai dari benci, mereka kemudian terus bersama dan mengenal satu sama lain. Full Metal Panic.
Awalnya hanya sekedar menjalankan misi rahasia, tetapi siapa sangka malah terlibat kisah cinta. Selain bisa melihat pertarungan mecha yang epik, kalian juga bisa melihat romance di mana si karakter utama laki-laki melindungi heroin dengan segenap jiwa raga. Ceritanya tentang seorang anggota militer muda bernama Sosuke Sagara ditugaskan untuk melindungi gadis sesama biasa bernama Kaname Chidori. Karena suatu alasan, dia diburu oleh para teroris. Sagara kemudian menyamar sebagai teman sekelas Chidori agar mudah diawasi. Tahu-taunya mereka malah saling suka. Gue juga suka dengan sosok Sagara karena walaupun masih muda, dia termasuk prajurit elit. Mirai Nikki, sebuah anime action yang memiliki unsur romance tak biasa karena heroin kita di sini psycho abis dan animenya memang brutal, darah di mana-mana. Tapi gue suka sih heroinnya memang agak gila, tapi kalau bertarung tak bisa diremehkan. Di kehidupannya yang damai, Yuki Teruamano terlibat dalam serangkaian permainan mematikan. Barang siapa yang menang, dia akan menjadi Tuhan yang baru. Sedangkan Yuno Gasai adalah gadis psikopat yang sangat terobsesi dengan Amano. Mereka kemudian bekerja sama melawan kandidat Tuhan yang lain dengan bermodalkan buku harian yang bisa meramal masa depan dengan berbagai bentuk. Bitong hampir sama dengan Mirai Nikki, anime ini juga memperlihatkan adegan action yang brutal. Sedangkan tema romance-nya juga cukup terasa, walau awal pertemuan mereka tak mengesankan, tetapi lama-kelamaan makin lengket. Gue suka karakter utamanya karena dia cerdas dan jago mengatur strategi. Ryota Sakamoto dikenal sebagai pemain terbaik dari Jepang di game online yang menggunakan bom sebagai senjata bernama Bitong. Suatu hari dia dikirim ke pulau misterius di mana dia harus bertahan melawan satu sama lain dengan sistem mirip dengan game Bitong. Dalam kondisi yang sama, dia juga bertemu dengan Himiko dan bekerja sama keluar dari pulau mematikan itu. Akatsuki no Yona. Buat yang suka anime yang dipimpin oleh seorang wanita dan temanya reverse harem, anime ini wajib ditonton. Perkembangan karakter utamanya menarik, dari lemah menjadi kuat, tetapi juga dilindungi oleh banyak pria tampan dan kuat. Berkisah tentang putri kerajaan Kokai, Yona, yang dikhianati oleh sepupunya sendiri dan mengambil kerajaan. Yona yang hendak dibunuh kemudian melarikan diri dibantu oleh Sonhak, prajurit terkuat di Kokai. Awalnya tak bisa menerima takdir, dia memperkuat diri dan tekad untuk merebut kembali kerajaan. Dia kemudian berpetualang untuk mencari keturunan 4 kesatria naga yang konon katanya membantu raja terdahulu menyatukan kerajaan. Romeo and Juliet. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan judul ini. Cerita originalnya sudah sangat terkenal dan ini adalah versi animenya. Sebuah cerita cinta yang berakhir dengan tragis karena begitu banyak halangan di antara keduanya. Ceritanya tentang keluarga Montague membantai habis keluarga Capulet dan membuat mereka berkuasa. Tetapi salah satu putri Capulet bernama Juliet berhasil selamat. Suatu hari dia bertemu dan jatuh cinta pada Romeo yang ternyata merupakan calon raja selanjutnya dari Montague. Inilah halangan terbesar yang harus dilalui Romeo dan Juliet untuk tetap mempertahankan cinta mereka. Sebuah pertemuan yang singkat tetapi selamanya. Rakudai Kishi no Kawari. Terkesan seperti anime mainstream kebanyakan, tetapi kalau berbicara tentang action dan romance, anime ini menjadi salah satu yang terbaik. Di season pertama saja, kalian disuguhkan dengan ending yang luar biasa menyentuh. Berkisah tentang sekolah penyihir modern. Kurogane Ikki datang ke sekolah itu untuk menjadi kesatria sihir, tetapi dicap sebagai kesatria gagal karena tak memiliki kekuatan sihir. Namun itu tak membuatnya menyerah, dia terus latihan sampai bisa menjadi yang terkuat. Suatu hari dia bertemu dengan Stella Vermilion, putri dari negeri sebelah yang merupakan siswi nomor 1 di sekolahnya. Karena suatu insiden, Ikki dan Stella berduel dan mulai dari sinilah sebuah rasa mulai muncul.
Tokyo Ghoul. Banyak orang berpendapat makin kesini anime ini kian memburuk, banyak juga yang bilang bagus. Berbicara tentang action, anime ini menyuguhkan kualitas aksi yang cetar membahana. Dibumbui juga dengan tema romance dan sedikit spoiler bagi yang belum nonton, karakter utama kita nikah dan punya anak di ending cerita. Ken Kaneki, seorang manusia biasa yang menyukai Rise, wanita yang sering dia temui di kafe. Suatu hari mereka pergi bersama dan siapa sangka Rise adalah ghoul, spesies pemakan manusia. Rise kemudian mencoba memakan Kaneki, tetapi suatu insiden kecelakaan membuat organ Rise harus dipindahkan ke Kaneki. Alhasil Kaneki berubah menjadi ghoul. Dihadapkan oleh dunia yang berbeda, dia dibantu oleh Toka Kirishima dan ghoul baik hati lainnya. Action World memiliki tema game yang kuat, unsur action yang keren, dan bumbu romansi yang kental. Pasangan utama kita terbilang cukup aneh karena yang satu jelek sering dibully kayak babi dan heroin kita orangnya kelas atas. Haruyuki Arita, seorang pemuda yang dibenci oleh banyak orang. Sebagai pelarian, dia sering masuk ke game virtual dan bermain di sana hingga mendapatkan skor permainan yang tinggi. Di sisi lain, Kuroyuki Hime tertarik dengannya karena dinilai memiliki potensi tinggi untuk masuk ke dunia percepatan, salah satu game virtual. Mendapat karakter langka di game tersebut, dunia Arita perlahan berubah menjadi makin menegangkan. Higashi no Eden, kisah cinta dan action yang lebih realistis. No fantasi no sihir hanya berlatarkan di Jepang Amerika tahun 2010. Berkisah tentang Jepang yang saat itu diserang menggunakan rudal. Peristiwa penyerangan teroris tersebut dikenal sebagai Careless Monday dan perlahan dilupakan karena tak ada korban jiwa. 3 bulan berlalu, Mori Misaki yang sedang berada di Amerika bertemu dengan pemuda aneh bernama Akira Takizawa. Pemuda tersebut berkeliaran dengan hilang ingatan bersama pistol dan ponsel yang berisi uang digital senilai 8,6 miliar yen. Cerita makin berkembang dengan pasangan utama kita saling bersama dan perlahan terkait dengan peristiwa penyerangan teroris tersebut. Re:Zero. Di sini kita mempunyai karakter yang sampah banget, nggak bisa memilih pasangan dengan baik. Diri gue sebagai tim Rem sangat tidak merekomendasikan anime ini, tapi terlepas dari itu semua, cerita anime ini memang bagus sih. Cerita awalnya tentang Natsuki Subaru yang sedang berbelanja di minimarket. Ketika keluar, dia tiba-tiba berpindah tempat ke dunia fantasi. Bertemulah dia dengan Emilia, elf yang memiliki latar belakang misterius. Di dunia itu, Subaru mendapat kekuatan aneh di mana dia bisa kembali setelah kematian di waktu dan tempat tertentu. Berusaha keras untuk bertahan hidup, tetapi seringkali dia menderita ketika menghadapi kematian, hidup kembali dan menyaksikan kematian orang yang dikasihi. Katanagatari. Actionnya sih keren abis, romansnya juga bagus karena di sini karakter utama kita melindungi sang heroin. Walau sering dilindungi, heroin kita juga orangnya pemberani. Tapi beberapa orang menganggap grafis anime ini aneh. Bagi gue sih grafisnya unik, ya tergantung selera masing-masing. Berkisah tentang Yasuri Shichika bersama Togame berpetualang untuk mengumpulkan 12 katana legendaris tempahan Shikisaki. Shichika merupakan anak dari pahlawan perang yang tinggal di Pulau Fuso bersama kakaknya. Suatu hari Togame pergi menemuinya dan memintanya untuk berpetualang bersama mengumpulkan 12 pedang Shikisaki. Tetapi Togame sering dikhianati oleh pengikutnya sendiri sebelumnya. Akankah Shichika juga bertindak demikian? Sword Art Online. Nah, buat yang ngaku suka action dicampur romance, apalagi suka isekai atau fantasi juga, anime ini juara di daftar kali ini. Action dan romance-nya sangat seimbang, berjalan sejajar, itulah yang membuat anime ini sangat bagus. Sayangnya dikarenakan anime ini juga bertema harem, mungkin kalian akan sedih melihat yang lain dicampakkan. Ceritanya tentang Kirigaya Kazuto atau Kirito yang terjebak di game Sword Art Online bersama ribuan player lainnya dan berusaha untuk keluar dari sana. Dia kemudian bertemu dengan Yuki
Suna dan bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan semua lantai atau level dalam game tersebut agar bisa keluar. 描いた未来の世界は今 High School DxD. Wah, ini dia anime sejuta umat. Romance-nya sih tidak usah diragukan, semua diekspor sampai bagian paling dalam. Komedinya juga kelas atas dan actionnya juga bagus banget, walau sumber kekuatan si karakter utama kita aneh banget. Hyodo Issei adalah seorang pelajar mesum yang berakhir sekarat setelah ditipu oleh salah satu malaikat jatuh. Dia kemudian ditolong oleh Rias Grimori, salah satu bangsawan iblis kelas atas, dan menjadikan Issei sebagai anak buahnya. Hidup Issei kemudian berubah dari manusia biasa menjadi iblis yang memiliki kekuatan naga yang sangat langka dan luar biasa. Nanatsu no Taizai. Cerita anime ini berfokus pada perang antara seperti iblis, malaikat, manusia, dan lainnya. Cerita romance-nya sedih banget karena pasangan utama kita dikutuk dan dipaksa menjalani kehidupan cinta yang tragis. Berbicara tentang action, sayangnya season akhir-akhir ini grafisnya agak mengecewakan. Berawal ketika Elizabeth Lyoness berpetualang untuk mencari anggota Nanatsu no Taizai. Dia kemudian bertemu dengan ketuanya bernama Meliodas dengan tujuan menyelamatkan kerajaannya. Meskipun mereka dianggap buronan, Nanatsu no Taizai adalah kumpulan orang-orang kuat dan baik. Cerita kemudian berkembang sampai akhirnya mereka berhadapan dengan para iblis yang ingin menghancurkan dunia. Tengen Toppa Gurren Lagann. Anime yang memperlihatkan perjalanan komplit si karakter utama, mulai dari dia masih kecil, remaja, dewasa, dan menua. Anime ini bertema mecha, jadi kalian akan melihat pertarungan robot menembus luar angkasa dan dimensi. Romance-nya sih tumbuh bertahap dengan indah namun berakhir dengan air mata. Berlatarkan di bumi yang dikuasai oleh alien yang mengakibatkan banyak manusia hidup di bawah tanah. Fokus pada Simon dan Kamina, hidup bagaikan saudara di desa bawah tanah. Ketika mereka sedang menggali tanah, Simon menemukan benda misterius yang merupakan kunci dari mecha perang kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka menggunakan kekuatan itu keluar ke permukaan untuk pertama kalinya. Shincho Yusa. Salah satu anime komedi kelas kakap tapi berakhir dengan sangat mengharukan. Romance anime ini berkembang seiring cerita dan berakhir memilukan karena pasangan utama kita berbeda ras dan memiliki masa lalu yang menyedihkan. Selain itu, gue juga suka dengan karakter utama kita yang overpower. Ristarte adalah seorang dewi yang memiliki misi khusus untuk mengalahkan Raja Iblis di dunia Gair Bronde. Untuk melakukannya, dia harus memanggil seseorang dari dunia berbeda untuk dijadikan pahlawan melawan Raja Iblis. Saat itulah Seiya Ryuguin muncul sebagai pahlawan. Karena ketampanannya, Ristarte sering menggoda Seiya dan bersama-sama berpetualang untuk melawan Raja Iblis. Zero Note Skyma. Anime isekai favorit gua karena memiliki cerita fantasi yang enak ditonton dan berakhir bahagia di ending. Actionnya cukup seru walau grafisnya terbilang standar, tetapi romance-nya bagus banget dengan heroin kita yang tsundere abis. Berlatarkan di dunia fantasi yang berfokuskan pada Louis, seorang bangsawan tetapi buruk dalam menggunakan sihir. Suatu hari saat ujian pemanggilan familiar atau Skyma, dia memanggil seorang pemuda dari Jepang bernama Hiraga Saito. Jadi anime ini bertema reverse isekai. Hiduplah keduanya bersama yang memang ditakdirkan untuk menjadi sang putri dan pahlawannya. Guilty Crown.
Kalau yang tadi anime romance dengan ending bahagia, yang satu ini memiliki ending yang bahagia tapi sedih juga. Gue lebih suka anime romance yang berakhir dengan air mata. Grafisnya bagus, actionnya juga keren dan ceritanya mantap banget. Anime ini jarang komedinya, ceritanya serius dan mungkin kalian akan memerlukan tisu. Setelah bencana Last Christmas yang mengubah manusia menjadi batu, Omasu bertemu dengan penyanyi idolanya Yusuriha Inori. Inori ternyata anggota dari Undertakers, pejuang pemberontak melawan GHQ yang mengendalikan Jepang. Su kemudian terlibat antar perang kedua kubu setelah dia tak sengaja mendapatkan point genom, kekuatan sang raja. 내가 빠져버린 존재가 진정 너이긴 한 건지 너를 원하는 내 모습이 진짜. Nah, itu dia beberapa rekomendasi anime action yang dipadukan romance terbaik dari gua. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam anime lovers Indonesia.